Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mahasiswa Mercubuana Rohim Juliansyah ingin menjelaskan materi pengantar cloud computing. Definisi cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud, diartikan sebagai internet, dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah suatu proses pengelolaan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Ini adalah contoh gambar kerja dari cloud computing. Semua data dapat disimpan. Contohnya data dari database, mobile, network, tablet, server, laptop, smartphone. Semua data mereka dapat disimpan dalam cloud computing. Cara kerja cloud computing. Teknologi cloud computing ini menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola data. Sistem ini memudahkan pengguna untuk login ke internet agar mendapatkan akses menjalankan program atau aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Karena tidak perlu melakukan instalasi pada aplikasi, maka untuk media penyedia penyimpanan data dari pengguna juga disimpan secara virtual sehingga tidak akan terbebani oleh penggunaan memori yang ada di komputer. Perintah-perintah yang digunakan oleh pengguna tadi selanjutnya dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah perintah diterima oleh server aplikasi, maka data akan diproses yang akhirnya pengguna akan menerima halaman yang telah diperbarui sesuai dengan perintah yang diberikan sebelumnya. Contoh dari cloud computing adalah Yahoo, PDF Gmail, Google Drive. Perintah yang diberikan dalam pengguna aplikasi tersebut akan langsung terintegrasi secara langsung dalam sistem cloud computing yang ada di komputer. Pengguna hanya memerlukan jaringan internet agar dapat menjalankan aplikasi tersebut tanpa perlu melakukan instalasi. Jenis-jenis layanan cloud computing. Pertama, SaaS, Software as a Service. Sesuai namanya, layanan cloud computing jenis ini disediakan dalam bentuk software atau perangkat lunak. Contohnya adalah Google DOCS dan Snapseed atau serta Adobe Creative Cloud. Pada praktiknya, Anda hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut tanpa perlu mengerti di mana secara fisik data disimpan atau bagaimana aplikasi dikelola. Hal-hal tersebut sudah termasuk dalam layanan yang diberikan oleh penyedia software as a service. Melalui SaaS, Anda dapat mengakses software atau aplikasi dengan mudah tanpa perlu menyediakan storage perangkat Anda khusus untuk menyimpan aplikasi tersebut. Penyedia layanan juga akan menjamin ketersediaan dan reliabilitas aplikasi miliknya. Dengan begitu, Anda bisa fokus dan memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut. Yang kedua adalah PaaS, Platform as a Service. Layanan cloud computing jenis ini hadir dalam bentuk platform yang dapat Anda gunakan untuk aplikasi. Jika dianalogikan, PaaS memungkinkan Anda untuk menyewa rumah atau berbagai lingkungannya, seperti network, database engine, sistem operasi, framework aplikasi, dan sebagainya. Untuk membantu berjalannya aplikasi yang Anda buat sebagai penyewa, Anda tak perlu memikirkan pemeliharaan rumah tersebut karena penyedia layanan platform as a service lah yang akan melakukannya. Sehingga Anda dapat fokus mengembangkan aplikasi yang Anda buat di rumah tersebut. Contoh penyedia PaaS adalah IBM Bluemix. Pada layanan tersebut, Anda dapat membuat aplikasi sendiri dengan berbagai fitur yang telah tersedia. Idealnya, fitur utama dari PaaS adalah skalabilitas yang tinggi.
Jadi, semakin banyak pengguna aplikasi Anda, penyedia PAS akan secara otomatis membantu Anda untuk dapat melayani jumlah pengguna tersebut. Yang ketiga adalah IaaS atau Infrastructure as a Service. Pada IaaS, penyedia layanan akan memberikan sumber daya infrastruktur komputasi atau cloud computing yang lengkap. Mulai dari server, jaringan, storage, hingga ruang data center. Sederhananya, ketika menggunakan IaaS, Anda sebenarnya menyewa komputer virtual yang masih kosong. Setelah disewa, Anda bisa menambahkan komponen komputasi seperti CPU, RAM, storage, public, IP, dan lain-lain untuk membangun komputer virtual yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dengan menggunakan layanan IaaS, Anda tak perlu membeli perangkat komputer fisik dan juga memikirkan pengolahannya. Kabar baiknya lagi, IaaS memungkinkan Anda melakukan konfigurasi komputer virtual tersebut secara mudah dan praktis. Misalnya, jika komputer virtual menampung data lebih banyak dari kapasitas yang tersedia, Anda bisa menambahkan RAM atau storage dengan cepat. Cloud computing dari sisi keamanan. Berikut adalah pro atau benefit yang dapat kita ambil manfaatnya dengan menggunakan layanan cloud computing. Pertama, penyimpanan data yang fleksibel. Dengan menggunakan layanan cloud computing, kita tak perlu susah-susah berpikir mengenai kapasitas server yang dibutuhkan sehingga beberapa waktu ke depan. Kita cukup berpikir kapasitas server yang Anda butuhkan saat itu saja. Jika bisnis Anda meningkat, kita tinggal request kepada penyedia layanan untuk meningkatkan atau mungkin minta beralih ke server yang lebih baik sesuai kebutuhan Anda. Yang kedua, pay as you go, bayar sesuai pemakaian. Kita tidak perlu melakukan investasi secara besar-besaran di awal bisnis. Jika ada kebutuhan untuk upgrade software atau hardware, tinggal membayar lagi sesuai dengan kebutuhan yang Anda butuhkan saat ini. Yang ketiga, easy to access, kemudahan dalam mengakses data. Karena cloud computing adalah sebuah teknologi yang berbasis internet, maka selama terhubung dengan internet, tentunya data-data yang disimpan di awan atau cloud computing bisa diakses dari lokasi di mana saja maupun dan kapan saja. Yang keempat, easy to maintain, kemudahan dalam pemberian data dan device. Bagi orang IT, salah satu yang menjadi pekerjaan rutin adalah maintenance. Entah itu maintenance hardware, network, device lain, software, bahkan untuk sistem operasi servernya. Menggunakan cloud computing, Anda bisa mengurangi banyak hal dalam kegiatan maintenance ini. Misal untuk server, karena ada data yang disimpan di server milik penyedia layanan, maka biarkanlah sang penyedia layanan yang sibuk dengan kegiatan maintenance ini. Katakanlah kita perlu hanya memonitor yang tidak terlalu rumit seperti berapa persen penggunanya dan sebagainya. Untuk sistem operasinya juga begitu, tidak perlu pusing-pusing memikirkan teknis upgrade sistem operasi yang digunakan. Itu adalah urusan dari penyedia. Di awal hanya perlu menjelaskan kebutuhan kita seperti apa, untuk teknisnya serahkan pada mereka sang penyedia dan seterusnya. Yang kelima, availability. Dalam penyedia cloud computing bagi pelanggannya, seharusnya sudah menjadi default bagi para penyedia untuk memberikan guarantee 99% availability pada customer, di mana penyedia menjamin bahwa layanan yang mereka berikan selalu on selama 99%, sehingga dalam persentase tersebut hardware, software, network, device, support mereka dapat terus berjalan sebagaimana mestinya. Nah, selain benefit-benefit di atas, tentunya ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan layanan ini. Ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dari layanan ini. Yang pertama, ketergantungan dengan kondisi internet. Ini adalah satu yang harus Anda perhatikan. Apakah di lokasi bisnis kita sudah tersedia koneksi internet yang reliable atau belum? Terus, tentunya ini perlu survei dan memastikan kepada vendor-vendor telekomunikasi seperti Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, Tri, Axis, dan lain-lain yang ada di lingkungan kita.
Pastikan bahwa jaringan yang akan digunakan mempunyai kualitas yang mumpuni, sehingga dari sisi besar bandwidth maupun speed yang akan digunakan, hal ini berpengaruh terhadap kecepatan akses layanan cloud computing yang ada di awan. Selain itu, ada hal lain yang ikut berpengaruh, yaitu koneksi internet yang digunakan oleh sang penyedia. Harusnya penyedia mempunyai koneksi yang sangat baik, tetapi kita juga harus aware jika koneksi internet dari provider telekomunikasi kita, baik milik kita atau penyedia cloud computing itu bermasalah, seperti putus, down, dan lain-lain, maka bisa dipastikan layanan tidak akan dapat diakses. Karena itu, kita perlu ditanyakan kepada penyedia bagaimana recovery backup atau plan yang mereka miliki jika ada problem seperti itu. Yang kedua, keamanan data. Dalam bisnis, salah satu hal sangat penting adalah data. Dengan menggunakan layanan computing yang datanya disimpan di awan, perlu disadari bahwa kita tidak mengontrol 100% keamanan data kita. Yang pertama adalah media penyimpanan data ada di lokasi atau server penyedia. Dengan demikian, kita tidak bisa mengontrol setiap saat apa yang dilakukan oleh penyedia terhadap data kita. Selain itu, kita juga tidak tahu metode keamanan apa saja yang mereka gunakan untuk menghadang serangan hacking dari pihak luar. Untuk hal ini, perlu ditanyakan juga kepada penyedia mengenai prosedur keamanan mereka dan jaminan bahwa penyedia tidak menggunakan data-data kita untuk kepentingan siapapun. Selain itu, adalah media transfer data menggunakan internet. Dan melalui internet, kita tidak bisa mengetahui dengan detail apakah data kita ada yang melihat, membajak, dan lain-lain. Karena dengan menggunakan internet, maka data kita akan melewati jalur publik yang setiap orang bisa melaluinya. Jika data itu benar-benar punya tingkat kerahasiaan yang tinggi, seperti data kartu kredit, nilai bisnis, dan lain-lain, maka perlu menggunakan jalur yang secure HTTPS. Hal ini juga perlu ditanyakan kepada sang penyedia. Yang ketiga adalah support dari penyedia. Yang tidak kalah penting adalah support dari penyedia layanan jika muncul problem yang menghambat bisnis kita. Setiap penyedia kredibel mempunyai yang namanya Service Level Agreement atau ECLA. ECLA ini adalah jaminan support atas problem yang kita berikan oleh penyedia. Misalkan ada problem bahwa layanan tidak dapat diakses, maka jaminan ECLA-nya adalah problem akan diselesaikan dalam waktu known jam. Istilah ini bermacam-macam tergantung jenis problemnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.